kita akan membahas tentang graph planner dan graph bidang serta aplikasinya. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Selena Arifin dan kedua teman saya yaitu Aryo Dian dan Wuning Anggoro Ratri. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama ada definisi graph planner dan bidang, kedua contoh planner dan non-planner, yang ketiga contoh bidang, dan yang keempat ada pengaplikasiannya loh. Nah, apa sih graph planner? Graf G disebut graph planner jika G dapat digambar pada bidang datar sedemikian hingga sisi-sisinya tidak ada yang saling berpotongan kecuali mungkin pada titik-titik dari sisi-sisi tersebut. Nah, graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan disebut juga graph planner loh. Nah, jika graf yang diberikan sisi-sisinya berpotongan maka merupakan graf tak planar. Nah, ini dia contoh graph planner. Nah, graf lengkap K1, K2, K3, dan K4 ini merupakan graph planner loh. Nah, kenapa nih K4 merupakan graph planner? Karena graf tersebut bisa diubah menjadi graf yang tidak bersilangan, maka disebut dengan graph planner. Nah, sama juga nih guys sama yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau graf tersebut ini merupakan graf planar karena ketika graf bersilangan tersebut bisa diubah menjadi graf yang tidak bersilangan, maka merupakan graf planar juga loh. Nah, kali ini graf non-planar atau graf tak planar. Kalian bisa lihat di gambar bahwa jika graf persilangan tersebut diubah tetap menjadi graf persilangan, maka disebut dengan graf non-planar atau graf tak planar. Oke, lanjut kita masuk ke definisi bidang dan contohnya. Nah, apa sih definisi bidang itu? Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut dengan graf bidang atau plane graph. Nah, contohnya kalian bisa lihat 3 buah graf planar dan graf B dan C itu adalah graf bidang. Graf A itu merupakan graf planar. Yang perlu kalian ingat, graf bidang pasti graf planar. Namun graf planar belum tentu graf bidang loh. Nah, kita bisa lihat di gambar di samping adalah graf planar tetapi bukan graf bidang. Nah, G1, G2, G3, G4, dan G5 ini adalah graf planar. Namun G1 dan G4 ini bukan graf bidang. Mengapa demikian? Karena mereka adalah graf yang bersilangan. Nah, G1 dan G4 ini diubah menjadi graf yang tidak bersilangan, maka bisa disebut dengan graf planar. Namun bukan graf bidang ya. Next, lanjut yang terakhir. Ini dia pengaplikasiannya dalam graph planner. Apa aja sih? Nah, yang pertama dalam pembuatan jalan. Wow, kalian gak bisa habis pikirkan kalau pembuatan jalan ini merupakan dari pengaplikasian graph planner loh. Nah, yang kedua apa ya? Nah, yang kedua ini adalah perancangan IC. Nah, kalian bisa lihat di gambar 2.1 itu juga termasuk dalam perancangan IC. Nah, yang ketiga dalam arus listrik. Nah, arus listrik ini juga merupakan graph planar loh di 3.1 dan yang 3.2 ini graph planar dengan rangkaian elektrolit dan yang 3.3 rangkaian non planar karena terdapat persilangan di dalam rangkaiannya. Oke teman-teman, sekian ya dari penjelasan kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye!